Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan topik konsep dasar sumber belajar. Namun sebelum beranjak lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Dimulai dari saya sendiri, Kadek Swasti Sukmastiani dengan NIM 201-202-1188. Dan teman saya, Ninyoman Sari Pratiwi dengan NIM 201-202-1043. Dan yang terakhir, Ica Wardayani BR Sitepu dengan NIM 201-101-1037. Sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang agenda pembahasan yang akan dibahas di presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Yang kedua, macam-macam sumber belajar. Yang ketiga, jenis-jenis sumber belajar. Yang keempat, manfaat sumber belajar. Dan yang terakhir, fungsi sumber belajar. Materi yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi pembelajaran. Sumber belajar menurut para ahli, Winas Sanjaya mengatakan bahwa sumber belajar meliput orang, alat, bahan, dan aktivitas dan lingkungan. Abdul Majid mengatakan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media sebagai perwujudan dari kurikulum. Sitepu mengatakan bahwa sumber belajar merupakan usaha dasar yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan menggunakan metode tertentu untuk mengubah perilaku relatif menetap melalui interaksi dengan sumber belajar. Yusuf Hadi Miarso mengatakan bahwa segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Edgar Dale mengatakan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Rohani mengatakan bahwa sumber belajar atau learning resources adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ninyoman Sari Pratiwi akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai topik kedua dan ketiga tentang macam-macam sumber belajar dan juga jenis-jenis sumber belajar. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang macam-macam sumber belajar. Menurut AECT atau Association of Education Communication Technology, sumber belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas belajar bagi siswa. Nah, jadi contoh sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Jadi seperti yang dilihat di sini, sumber belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Nah, yakni yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design. Yang kedua yaitu learning researches by utilization atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sumber belajar yang dirancang. Jadi sumber belajar ini memang dirancang dengan sengaja untuk memiliki tujuan untuk pembelajaran. Seperti contohnya yaitu modul, penunjuk praktikum, buku pelajaran, program audio, slide, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu
sumber belajar yang dimanfaatkan, sumber belajar ini dirancang tidak secara khusus, namun dapat ditemukan, dipilih, dimanfaatkan untuk keperluan belajar tentunya. Nah, sebagai contohnya yaitu tenaga ahli, pemerintah, pemuka agama, olahragawan, museum, kebun binatang, sawah, surat kabar, televisi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu saya akan bahas topik 3 tentang jenis-jenis sumber belajar. Jadi, AICT mengklarifikasikan bahwa sumber belajar menjadi 6 macam. Nah, yakni ada message, people, materials, device, teknik, dan setting. Nah, yang pertama saya membahas tentang message atau pesan. Jadi pesan ini adalah semua informasi yang diteruskan oleh sumber lain dalam bentuk ide, fakta, data, kata, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti bahan ajar, informasi, hikayat, dongeng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada people atau orang. Nah, maksud orang di sini yaitu sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji informasi. Seperti contohnya yaitu dosen, guru, para ahli, narasumber, tokoh, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada materials atau bahan. Nah, jadi bahan yang dimaksud di sini yaitu adalah bahan yang digunakan sebagai penyajian informasi melalui pemakaiannya. Seperti contohnya yaitu menggunakan slide, grafik, arca, candi, komik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada device. Nah, device atau alat ini adalah alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi. Seperti contohnya yaitu komputer, papan tulis, buku, perangkat keras, dan lainnya. Selanjutnya yaitu teknik. Nah, teknik yang dimaksud di sini yaitu seperti prosedur yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan untuk menyampaikan materi. Nah, seperti contohnya pada saat kita kuliah, diskusi, melaksanakan tes, wawancara, pemecahan masalah, dan diskusi, debat, dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada setting atau lingkungan atau latar. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan di sini yaitu tentang situasi orang yang menerima pesan untuk pembelajaran. Nah, lingkungan ini dapat dilihat dari lingkungan fisik dan juga non-fisik. Nah, sebagai contohnya yang fisik yaitu seperti kelas, taman, laboratorium, perpustakaan, studio, museum, dan lainnya. Sedangkan contoh fisik yaitu seperti keadaan, yaitu cuaca, keadaan ventilasi udara, bagaimana penerangan di lingkungan, sejuk panasnya sesuatu hawa. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber belajar menurut Rohani. Jadi, beliau mengklarifikasi bahwa sumber belajar ini meliputi 5 sumber belajar. Yang pertama ada sumber belajar cetak. Nah, contohnya seperti buku, LKS, majalah, poster, denah, dan koran. Sedangkan yang non-cetak, yaitu seperti video, film, audio, dan slide. Selanjutnya, sumber belajar berupa fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, ruang belajar, studio, lapangan, dan olahraga. Yang keempat berupa kegiatan, seperti kerja kelompok, wawancara, kegiatan observasi, simulasi, dan permainan. Nah, yang terakhir yaitu berupa lingkungan, seperti taman dan terminal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilaksanakan oleh teman saya, Ica. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ica Warayan Brustepu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi topik 4 dan 5 mengenai manfaat sumber belajar dan fungsi sumber belajar. Yang pertama yang saya bahas yaitu 4 manfaat sumber belajar. 1.
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara langsung dan konkret. 2. Dapat menyajikan sesuatu yang sulit untuk diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. 3. Menambah dan memperluas pengetahuan peserta didik di dalam kelas. 4. Dapat menyajikan informasi yang akurat dan terkini. 5. Dapat memecahkan masalah baik dalam lingkup mikro maupun makro. 6. Dapat memberikan informasi positif jikalau diatur dan direncanakan pemanfaatannya dengan tepat. 7. Dapat merangsang untuk berpikir dan bersikap lebih baik. Yang selanjutnya, 5 fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Lebih memantapkan pembelajaran. 3. Memungkinkan belajar secara seketika. 4. Memperluas pemahaman dan wawasan siswa. 5. Antisipasi dan proaktif terhadap perkembangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada saran atau masukan, silakan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.